Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih semangat belajar untuk hari ini? Tentunya harus semangat ya. Selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran 4 dan 5. Tolong disimak baik-baik ya, karena di akhir penjelasan, Ibu akan memberikan soal. Jadi harus disimak dari awal sampai akhir. Pada hari ini, kita akan membahas tentang menyebutkan kewajiban makanan dan hak yang berhubungan dengan makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Dengan makanan, kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tubuh yang lemah dan sakit akan membuat aktivitas kita terganggu. Untuk itulah, hak dan kewajiban manusia dalam hal makanan harus dapat terpenuhi. Sekarang kalian buka buku paketnya, buku temanya. Dilihat di halaman 32. Di sini ada tabel tentang kewajiban tentang makanan dan hak tentang makanan. Kita lihat nomor 1. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Jadi, kalau Umi atau Abi kita memasak untuk kita, walaupun hanya dimasaki telur, kita harus bersyukur. Karena telur juga banyak manfaatnya. Pertama, telur termasuk makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, telur kaya akan protein dan lain-lainnya. Selanjutnya, mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Seperti yang Ibu bilang tadi, telur juga termasuk makanan sehat dan bergizi. Jadi harus bersyukur apapun yang Umi atau Abi kalian masak. Yang kedua, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Jadi, kalau sudah ngambil makanan, jangan sampai tersisa. Harus kita makan sampai habis. Selanjutnya, mendapatkan sarapan pagi, makanan siang, dan makan malam. Jadi, kita ini kalau makan nggak boleh telat waktunya. Harus sarapan pagi. Nggak boleh telat makan siang, nggak boleh telat makan malam. Ada sebagian anak yang kalau telat sarapan pagi perutnya sakit, kalau telat makan siang perutnya sakit. Jadi nggak boleh sampai telat ya. Yang ketiga, membaca doa dan ucapan syukur sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa, sebelum dan sesudah makan kita harus membaca doa, karena dengan cara kita membaca doa sama saja seperti kita mengungkapkan rasa syukur kita. Selanjutnya, mendapatkan air minum yang sehat. Jangan lupa setelah makan kita harus minum. Jangan sampai ketinggalan untuk minum ya, untuk minum air putih. Yang keempat, makan makanan yang telah disediakan dan tidak mencela makanan. Jadi, misalnya kita mendapati makanan yang kita makan ini tidak enak, kita nggak boleh ngomong ke makanan itu kalau makanannya nggak enak. Contohnya, makanannya nggak enak banget sih, atau makanannya asin banget di depan makanan tersebut, itu nggak boleh ya. Jadi kalau makanannya tidak enak, ya udah dimakan aja. Kalaupun tidak mau dimakan, mendingan dipisah. Selanjutnya, memilih makanan yang sehat dan bergizi. Jangan lupa untuk makanan yang kita konsumsi, kita harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Yang kelima, tidak berebut makanan dengan orang lain. Jadi kalau kita sudah mengambil makanan punya kita jangan mengambil makanan punya orang lain, atau punya orang tua kita, atau punya saudara kita habisi saja makanan yang sudah ada di piring kita. Yang terakhir, mengambil makanan secukupnya. Kalau kita mengambil makan, harus mengambil makanan secukupnya. Jangan berlebihan, nanti tidak habis. Selanjutnya,
Manfaat tidur malam. Kesehatan sangat penting bagi setiap manusia. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan yaitu dengan cara mengatur waktu tidur yang cukup. Waktu tidur normal yaitu 8 jam. Dengan istirahat yang cukup akan membuat badan menjadi sehat dan bugar. Hayo, di sini siapa yang suka tidur malam? Harus dirubah ya, jangan tidur malam lagi karena maksudnya tidur terlalu malam, yaitu begadang. Kalau kita begadang atau tidur terlalu malam, itu bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi kita harus tidur tepat waktu, agar bangunnya juga bisa tepat waktu. Kalau kita tidurnya terlalu malam, nanti pas bangun, melakukan aktivitas paginya malah ngantuk gimana? Jadi kita harus tidur tepat waktu ya. Selanjutnya, kewajiban dan hak terhadap tempat tinggal. Rumah adalah tempat tinggal untuk semua anggota keluarga. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Coba di sini dilihat lagi, terdapat tabel di halaman 37. Terdapat kewajiban tentang rumah dan hak tentang rumah. Lihat nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, kita harus selalu bersyukur. Kita mempunyai rumah, baik itu rumahnya besar atau kecil, kita harus bersyukur. Kita harus melihat ke yang di bawah kita, mereka masih banyak orang yang belum punya tempat tinggal, tinggalnya di jalanan. Sedangkan kita sudah punya rumah, maupun besar atau kecil, kita harus bersyukur mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Jangan lupa, rumah kita harus dibersihkan setiap hari agar terlihat bersih dan rapi. Yang kedua, membantu merapikan dan menata rumah tempat tinggal. Kalau umi kita sedang merapihkan rumah, sesekali kita ikut membantu seperti mengelap kaca, mengelap meja, membantu yang ringan-ringan. Selanjutnya, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Rumah juga harus dicintai. Dicintai kebersihannya, dicintai keamanannya, dan harus selalu dilindungi, jangan dirusak, temboknya dicoret-coret, ya. Dan di dalam rumahnya juga terdapat keluarga yang harus dicintai, dilindungi, dan dijaga, dan juga dihargai. Yang ketiga ini seperti yang nomor 1 ya, menjaga kebersihan dan kerapihan. Selanjutnya, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Nah, untuk nomor 4, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Di dalam rumah itu terdapat anggota keluarga. Kita harus mencintai dan menyayangi orang tua, adik, kakak, dan mendapatkan tempat tinggal. Mendapatkan tempat tinggal ini berarti kita sudah punya rumah. Rumahnya itu harus kita jaga, kita rawat. Yang kelima, bicara lembut dan sopan. Nah, untuk bicara lembut dan sopan ini kita harus bicara lembut dan sopan kepada anggota keluarga kita, seperti ke umi, ke abi, atau ke kakak kita, ke adik kita. Selanjutnya, mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Kalau rumah kita sudah bersih, nyaman dan enak dilihat, pasti kita mendapatkan kedamaian dan kenyamanan tinggal di rumah. Ditambah lagi kalau keluarga kita saling mencintai, saling melindungi, dan menghargai. Selanjutnya, melakukan operasi bilangan cacah. Ayah Nina ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Nina membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin ayah Nina miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, untuk melakukan operasi bilangan cacah ini,
kita bisa menggunakan kemungkinan. Contohnya dari ibu. Kemungkinan ayah Nina ini memiliki 466 batu bata. Nah, dari 466 batu bata ini, kurangnya berapa untuk mencapai 980? Kemungkinan kekurangan batu batanya adalah 514 batu bata. Jadi, 466 batu bata ditambah 514 batu bata sama dengan 980 batu bata. Jadi, hasilnya 980. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah Ibu jelaskan ya. Nah, untuk tugasnya dilihat di halaman 38. Lihat di Ayo Berlatih. Nanti akan Ibu kirim fotonya. Jadi, di banyak batu bata yang dimiliki akan Ibu isi. Nanti kalian tinggal mengisi yang banyaknya batu bata yang dibeli. Jangan lupa untuk mengirim tugasnya ke Ibu ya, dan mengirim laporannya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.